Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Alvina Novianti. Di sini saya ingin membahas tentang wisata Pulau Kayangan. Di sini ya, Villa Kayangan ini berlokasi di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk destinasi wisata alam ini dengan panorama yang pegunungan yang sangat sejuk dan menyediakan juga nih ada villa, kolam renang, camping, glamping, spot foto, dan area rekreasi keluarga. Menjadi objek penelitian karena menjadi fluktuasi jumlah pengunjung wisatawan pada tahun 2021, 2000, dan 2025 meskipun memiliki cita destinasi yang baik. Di sini juga ada pemulihan kondisi sektor pariwisata. Yang pertama itu pariwisata merupakan sektor yang sangat dinamis dan mempengaruhi kondisi ekonomi, perilaku wisatawan, tren gaya hidup serta kondisi global. Dan untuk yang kedua, setelah memahami pandemi COVID-19, sektor pariwisata mengalami pemulihan yang cukup signifikan. Menurut Turis dari 2024 melaporkan bahwa pada tahun 2023 jumlah wisatawan internasional telah mencapai sektor 88% dari tingkat sebelum pandemi 2019 dan pada tahun 2024 diproyeksikan kembali di tingkat normal. Dan untuk yang D-nya ini meningkatkan mobilitas menyebabkan pesaing antar destinasi wisata semakin ketat sehingga destinasi tidak hanya perlu menarik wisatawan baru tetapi juga mendorong niat kunjungan kembali atau kita bisa sebut revisit intention. Dan di sini ada niat kembali. Di sini ada niat kembali, pentingnya niat kembali ya atau pentingnya revisit intention. Meningkatnya pesaing antar destinasi wisata. Yang kedua itu destinasi tidak hanya perlu menarik wisatawan baru, tapi juga dia juga mendorong wisatawan untuk berkunjung kembali. Yang ketiga itu ada niat kunjungan kembali membantu menstabilkan jumlah kunjungan wisata yang kemarin-kemarin itu menghilang atau turun drastis. Yang terakhirnya revisit intention ini berperan dalam meningkatkan loyalitas wisatawan terhadap destinasi. Selanjutnya di sini ada fenomena dari Villa Kayangan tersebut. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan itu sebanyak 40.242 orang dan tahun 2002 itu meningkat menjadi 59.442 orang. Pada tahun 2023 sendiri menurun menjadi 45.301 orang. Pada tahun 2024 meningkatnya signifikan sehingga totalnya itu pada tahun 2024 itu mencapai 91.83 orang. Pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 49,465 orang. Jadi di sini grafik menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan Villa Kayangan ini selama periode 2021 hingga 2025 mengalami fluktuasi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kunjungan wisatawan belum menstabilkan sehingga diperlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat wisatawan untuk kembali berkunjung. Intention atau intention. Berikut di sini ada research gap-nya untuk Villa Kayangan. Saya di sini menjadi 3 gap ya. Yang pertama teoritis atau hasil penelitian mengenai pengaruh fasilitas terhadap niat kembali masih belum konsisten. Yang kedua pengaruh daya saing wisatawan terhadap niat kembali menunjukkan hasil yang berbeda pada beberapa penelitian. Yang ketiga, hubungan cita destinasi dengan niat kembali juga masih menghasilkan temuan yang beragam. Itu untuk gap teoritisnya dan untuk gap empirisnya yang di sini saya punya dua, yaitu penelitian memiliki Villa Kayangan penelitian mengenai Villa Kayangan ini masih terbatas. Belum banyak penelitian yang menguji ketiga variabel, yaitu variabel fasilitas wisata, daya saing wisata, dan citra destinasi. Jadi secara simultan itu terhadap niat kembalinya. Untuk
metodologisnya ini penelitian lebih dahulu umumnya menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai variabel independen atau mediasi. Penelitian ini menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai variabel moderasi sehingga memberikan perspektif yang berbeda. Untuk ini novelty penelitiannya ya, di sini ada 5, ada 4 ini novelty. Yang pertama mengintegritaskan 3 variabel utama yaitu kualitas wisata, daya saing wisata, citra destinasi dalam satu modul untuk menganalisis pengaruhnya terhadap niat kembali. Yang kedua itu menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai variabel moderasi sehingga memberikan perspektif yang berbeda membandingkan penelitian terlebih dahulu. Dan yang keempat menggunakan Filkayangan Kabupaten Bogor ini sebagai objek penelitian yang masih relatif atau jarang diteliti pada topik niat kembali wisatawan. Dan yang terakhir ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola destinasi dalam meningkatkan revisit intention melalui peningkatan fasilitas, daya saing, dan cita destinasi. Dan di sini mungkin ada rumusan masalah yang saya buat, terdapat ada 6 rumusan masalah. Yang pertama, apakah fasilitas wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan? Dan yang kedua, apakah daya saing wisatawan berpengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan? Yang ketiga, apakah citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan? Dan yang keempat, apakah adanya pengaruh fasilitas wisata terhadap niat kembali Villa Kayangan dengan pengalaman sebelumnya sebagai moderasi? Dan yang kelima ini, apakah adanya pengaruh daya saing wisata terhadap niat di Villa Kayangan dengan pengalaman sebelumnya sebagai moderasi? Dan keenam, apakah adanya citra destinasi terhadap niat kembali di Villa Kayangan dengan pengalaman sebelumnya sebagai moderasi? Dan berikut saya juga mempunyai tujuan. Saya memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan teoritis yang pertama menganalisis dan menguji pengaruh fasilitas wisata terhadap niat kembali di Villa Kayangan. Yang kedua itu menguji secara empiris pengaruh daya saing wisata terhadap niat kembali di Villa Kayangan. Dan ketiga menganalisis pengaruh citra destinasi terhadap niat kembali di Villa Kayangan. Untuk tujuan praktisnya sendiri memberikan rekomendasi kepada pengelola Villa Kayangan tentang pengembangan dan peningkatan fasilitas wisata. Yang kedua itu menyediakan panduan praktis sebagai pengelola Villa Kayangan dalam meningkatkan daya saing wisatawan sebagai strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong niat kembali. Dan yang ketiga itu memberikan wawasan kepada pengelola Villa Kayangan tentang pentingnya membangun citra destinasi yang positif sebagai faktor kunci dalam meningkatkan niat kembali. Dan ini untuk teori niat kembalinya, niat kembali atau revisit intention adalah keinginan wisatawan untuk kembali mengunjungi suatu destinasi yang telah dikunjungi pertama. Dalam penelitian ini, niat kembali dipandang sebagai loyalitas wisatawan. Di sini ada landasan teori yang menggunakan teori of land atau teori of net behavior dari Azen. Menjelaskan bahwa niat pengaruh oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang disarankan. Selain itu juga peneliti juga mengacu pada teori loyalitas Oliver yang menjelaskan bahwa niat kembali merupakan hasil dari proses yang dimulai dari kepuasan berkembang menjadi keterkaitan hingga akhirnya mendorong wisatawan melakukan kunjungan ulang. Dan di sini ada teori fasilitas. Jadi menurut teori sirkual dari Parasuraman ini, Zainit, Ham, dan Berry yang menyatakan bahwa kualitas fasilitas dan layanan dinilai melalui 5 dimensi, yaitu keadaan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Yang kedua itu model 4A, wisata dari Busris yang menjelaskan bahwa keberhasilan destinasi mempengaruhi oleh aksibilitas, akrasi, dan aktivitas baru, fasilitas, serta akseptabilitas. Oleh sebab itu, fasilitas juga yang berkualitas. Oleh karena itu, fasilitas juga yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kepuasan yang mendorong wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali. Di sini ada teori daya saing wisata ya. Di sini untuk daya saing juga dijelaskan menggunakan teori destination competitiveness dari Ritchie dan Jones. Teori ini menjelaskan bahwa
Daya saing destinasi dipengaruhi oleh sumber daya utama, faktor pendukung, pengelolaan destinasi, kebijakan pengembangan, serta faktor lingkungan. Apabila seluruh komponen tersebut dikelola dengan baik, destinasi akan memiliki keunggulan dibandingkan destinasi lain sehingga mampu meningkatkan kepuasan wisatawan dan mendorong niat kembali untuk berkunjung kembali. Ini untuk teori destinasinya. Eh, Teori ini saya ambil oleh destinasi image dari Eichner dan Ricci. Teori ini menyatakan bahwa citra destinasi dibentuk oleh atribut dan kesan secara keseluruhan, aspek fungsional dan psikologis, serta karakteristik umum dan keunikan destinasi. Apabila setiap wisatawan memiliki persepsi yang positif terhadap suatu destinasi, maka peluang mereka itu untuk kembali berkunjung akan semakin besar. Ini untuk pengalaman sebelumnya. Di sini ada beberapa menurut Chen atau Gus Soy pada tahun 2021, wisatawan memiliki pengalaman positif akan membentuk sikap positif terhadap destinasi. Destinasi pengalaman yang berkesan dan unik menciptakan keterikatan emosional yang belum niat kembali. Di sini ada beberapa peran untuk pengalaman sebelumnya ya. Ada peran positif dan peran negatif. Peran positif itu meningkatkan kecenderungan wisata untuk melakukan kunjungan kembali, dan negatifnya itu menurunkan keinginan wisata untuk kunjungan kembali karena emang sebelumnya itu udah tahu gitu kan. Dan yang ketiga, pengalaman sebelumnya itu mempengaruhi sikap sehingga keputusan akhir wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang. Dan di sini dalam penelitian ini pengalaman sebelumnya berperan sebagai variabel moderasi. Variabel ini diduga untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh pengaruh fasilitas wisata dengan niat kembali, daya saing wisata dengan niat kembali, citra destinasi dengan niat kembali. Berikut ini adalah kerangka pemikiran saya. Jadi di sini itu eh, fasilitas wisata berpengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan, dan di situ juga ada daya saing wisata hipotesis duanya. Daya saing wisata berpengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan, dan yang ketiga citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan, dan yang keempat fasilitas wisata berpengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan dengan pengalaman sebelumnya sebagai moderasi, dan hipotesis limanya daya saing wisatawan berpengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan dengan pengalaman sebelumnya sebagai moderasi, dan yang keenam ini ada citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap niat kembali di Villa Kayangan dengan pengalaman sebelumnya sebagai moderasi. Berikut ini mode penelitian saya. Jadi saya mengambil jenis penelitian itu kuantitatif, saya menggunakan metode deskriptif dan kausal untuk menganalisis hubungan antar variabel. Untuk lokasinya sendiri, saya di Villa Kayangan, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk penelitiannya sendiri, bulan Juli sampai selesai penyusunan proposal, pengumpulan data, pengelolaan data, penyusunan laporan penelitian. Untuk pendekatan penelitian untuk pendekatan penelitiannya itu, saya pendekatan survei, data diperoleh melalui kuesioner pada semua wisatawan Villa Kayangan, dan saya juga menganalisis menggunakan moderator regression analysis, yaitu MRI dengan bantuan IBM SPSS yang spek 25. Dan di sini juga ada populasi dan sampel. Untuk populasinya, seluruh wisatawan yang mengunjungi Villa Kayangan. Untuk jumlah sampelnya 300 responden. Untuk persuasive samplingnya, teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu agar responden benar-benar relevan terhadap variabel yang diteliti. Ini untuk operasional variabelnya, ada niat kembali, kita bisa sebut dengan Y, kode Y, fasilitas wisata X1, daya saing wisata X2, citra destinasi X3, pengalaman sebelumnya kita bisa sebut M. Dan ini untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan analisis deskriptif, uji validaritas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinitas, uji heteroskedastilitas, regresi linear berganda, yang terakhir itu moderator regression analysis yaitu MRI. Dan ini ada kontribusi penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya itu sendiri, pembangunan literatur, wisata Villa Kayangan, dan pemahaman tentang variabel moderasi.
dasar untuk penelitian selanjutnya. Untuk Praktis sendiri, panduan pengelolaan destinasi, pengembangan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.